Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau telah membuktikan cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau telah membayar hidup kami dengan kasih-Mu Bapa, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Haleluya Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Brother Andrew. Saya persilakan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa di mana kami bisa bertemu, melayani Engkau, mendengarkan pesan-pesan-Mu sehingga kami bisa menjadi umat-Mu yang luar biasa. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Betani Sangkakala. Hari ini kita akan belajar mempunyai rumah tangga yang berbahagia. Kenapa kok bukan rumah gedung atau rumah yang lain dan yang lain? Kenapa kok rumah tangga? Kita lihat tangga ya. Tangga itu terdiri dari dua bambu sebelah kiri dan bambu sebelah kanan. Dan anak-anak tangga itu ada. Tangga dibuat itu memang untuk ke atas. Ya memang dia bisa turun. Tapi tangga itu dibuat yang tujuan utamanya untuk ke atas. Jadi kalau kita lihat, dua bambu ini adalah orang tua, bapak dan ibu. Itu jadi tangga ini. Kalau dua-duanya ke atas, sejajar terus, ini tangga, anak-anak tangga ini bisa nempel semuanya. Tapi kalau ini misalnya ini salah satu atau dua-duanya
Nggak sejajar, nggak ke atas semuanya. Yang satu ngelebar ke sini atau yang satu ngelebar ke sini, ini anak-anak tangga akan lepas. Makanya berapa banyak anak-anak orang Kristen tapi hidupnya kayak orang dunia. Kenapa? Karena bapak ibunya tidak menuju ke atas. Pergi ke gereja, tapi nggak jaminan. Ke gereja tidak jaminan jadi pelaku firman. Tapi jangan bilang, kalau gitu kita nggak usah ke gereja aja jadi pelaku firman. Ya, tidak mungkin. Orang yang jadi pelaku firman pasti pergi ke gereja. Tapi orang yang ke gereja belum tentu menjadi pelaku firman. Nah, jadi bapak dan ibu ini harus sejajar ke atas, sama-sama ke atas dengan melakukan firman Tuhan. Suami melakukan firman Tuhan yang untuk suami, istri melakukan firman Tuhan untuk istri, berjalan sejajar ke atas, anak-anaknya semuanya akan nempel. Dan semakin ini melakukan firman, si bapak melakukan firman, si istri melakukan firman, itu menekan anak-anaknya untuk tidak pernah keluar dari naungannya, terus sampai ke atas. Itu anak-anak tangga. Dan anak-anak tangga, dengan anak-anak tangga ini kita bisa semakin ke atas. Harusnya dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu harus perbedaannya, kita sudah harus melejit. Itu harus gitu kalau ini sejajar. Tapi kalau ini nggak sejajar, anak-anak tangganya pada rontok semuanya. Makanya dengan melakukan firman, saling mengasihi, saling menerima apa adanya, saling semuanya, itu akan semakin merekatkan. Anak-anak tangga ini nggak bakal bisa keluar karena ditekan, direkatkan. Tapi kalau tidak jadi pelaku firman, anak-anak tangga ini pada keluar semuanya. Makanya hari ini kita belajar sebagai orang tua harus saling mengasihi. Jangan mau dipecah belah sama si iblis. Iblis memecah belah. Akhirnya apa? Bukan saling mengasihi, saling membenci. Teriak-teriak, maki-maki. Itu kalau semakin teriak-teriak, semakin maki-maki, ini semakin merenggang. Hubungan suami istri bukan semakin dekat, tapi semakin merenggang. Kalau dia merenggang, anak-anak ini yang kena, rontok semuanya. Anak-anak ini harus hidup sendiri, tidak bisa di bawah naungan orang tuanya, tapi hidupnya dia harus punya iman sendiri. Kalau enggak, dia akan rontok, dimakan sama dunia yang jahat ini. Makanya dengan saling mengasihi, dengan saling melakukan firman, ini semakin merekat. Anak-anaknya semakin kuat di dalam naungan kedua orang tuanya. Makanya hari ini kita belajar. Kita buka Alkitab kita di Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Dimulai dari istri-istri, karena kalau sudah di dalam satu rumah tangga, itu istri itu kedudukannya sebagai seorang penolong. Jadi dia yang jauh lebih kuat daripada yang lain, penolong. Menolong untuk bisa berbahagia, menolong supaya keluarganya takut akan Tuhan, menolong untuk bisa berhasil, sukses. Makanya orang-orang hebat itu pasti ada istri-istri yang hebat. Nah di sini istri-istri, kalau seandainya suamimu ngambil keputusan yang salah, harus dilawan atau dituruti. Kalau jawabannya dilawan, nah terus gimana dengan kita harus tunduk? So istri-istri harus tunduk kepada suaminya. Betul, harus dilawan, tapi bukan dengan caranya sendiri. Dilawan dengan caranya Tuhan. Kalau dilawan dengan caranya Tuhan, kita bisa lihat. Sekarang kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga.
Kita baca dahulu ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Yang saya garis bawahi, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi banyak istri-istri itu kepingin supaya istrinya benar nih, suami yang salah, tapi dia kepingin suaminya berubah karena dia. Makanya banyak ngomong, kamu tuh gak boleh begini, kamu gak boleh gitu, tuh lihat tuh bener gak, aku udah bilang apa dulu, sekarang kamu gak ngikutin, sekarang jadinya gimana gini. Suami gak ada yang suka. Dengan banyak mulut itu suami-suami tidak ada yang suka. Maka Alkitab mengatakan tanpa perkataan. Caranya gimana? Doa, puasa, mencipta. Tuhan, terima kasih, Kau sudah memberi aku seorang suami yang terbaik, suami yang takut akan Tuhan, suami yang bertanggung jawab, suami yang cinta keluarga, suami yang jadi contoh, suami yang juga yang luar biasa, suami yang diberkati. Nanti sesuai dengan perkataanmu itu Tuhan akan jadikan. Tapi jangan ngomong sama si suami. Makanya tanpa perkataan. Harusnya seperti itu, saudaraku. Kita lihat salah satu contoh itu, kita nggak usah buka, itu Esther. Waktu itu suaminya Ahasiweros, dia campur sama orang yang tidak baik bernama Haman, yang kepingin membunuh seluruh orang Israel. Dia nggak pernah ngomong sama suami, kamu jangan bunuh loh, bunuh Israel nanti kamu akan dibunuh. Oh, dipecat dia jadi istri. Tanpa perkataan, dia doa puasa. Seluruh orang Israel bilang doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum. Tuhan yang mengubah suaminya. Bukan orang Israel yang disulahkan, tapi Haman yang disulahkan akhirnya. Tuhan yang mengubah hati suami. Istri tidak akan pernah bisa mengubah hati suami. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati suami. Jadi makanya sekarang ayo makanya tanpa perkataan, tapi dengan perbuatan, yaitu melalui doa puasa, mencipta terus, dicipta sesuai dengan perkataan istrinya. Tuhan akan jadikan. Karena doa istri itu yang lebih didengar daripada doa suami. Karena istri itu diberikan sebagai seorang penolong. Kalau dia perongrong, ya doanya juga nggak didengerin. Jadi penolong. Nah, itu seperti itu. Jadi jangan banyak ngomong, tapi dengan perbuatan. Sekarang kita baca lagi di ayat yang mulai ayat yang saya baca sekali lagi dari ayat yang pertama, 1 Petrus 3 ayat 1. Kita baca sampai ayat 6. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi maksudnya kalau misalnya seorang suami itu belum bertobat, terus dia ancam-ancam mau diceraikan, mau apa, nggak usah takut. Istri-istri yang takut akan Tuhan disertai sama Tuhan. Tuhan yang berperang di hadapan istri-istri. Kalau kita mau seperti ini, ayat-ayat ini nggak bilang saudara nggak boleh pakai gelang emas, nggak boleh pakai cincin emas, nggak boleh pakai kalung emas. Boleh, tapi bukan itu yang jadi pusatnya. Jangan pakai ini untuk ngasih lihat. Kasih lihat tuh perhiasan batiniah, bukan perhiasan yang di luar, tapi perhiasan yang di dalam. Hati yang takut akan Tuhan, itu perhiasan yang luar biasa. Jadi jangan cuma mejeng pakai itunya. Yang dimejengkan itu yang di dalam. Boleh aja
pakai kalung, pakai ini memang boleh. Tapi maksudnya orang-orang zaman dulu tuh istri-istri masih lihat ini yang di luar, tapi bukan yang di dalam. Dalamnya tidak seperti yang Tuhan mau. Bukan itu, saudaraku. Sekarang kita lihat lagi ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi kita suami-suami harusnya jadi kepala-kepala rumah tangga yang bijaksana. Jangan ngomong ngawur, ngomongnya maki-maki, istri dimaki, anak dimaki, segala macam kayak gitu. Itu namanya suami yang tidak bijaksana. Jadilah kepala rumah tangga yang benar, kepala rumah tangga yang bijaksana, yang bisa mengatur. Karena laki-laki itu kepala. Kepala kalau di dalam tubuh itu dia kepala, istri itu leher, penopang. Nah, karena dia kepala, maka kita harus memikirkan hal-hal yang baik supaya tubuh kita juga ikut baik. Kalau kita mikirnya hal-hal yang jahat, tubuhnya akan berbuat jahat. Kalau kita memikirkan hal-hal yang porno, yang cabul, tubuhnya juga ikut jadi cabul. Jadi di sini suami harus bijaksana di dalam Tuhan. Kita lihat, kita buka Alkitab kita lagi di 1 Petrus pasal yang ketiga. Tadi lagi kita balik lagi ke tadi, 1 Petrus pasal yang ketiga. Sekarang kita baca di ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di sini dikatakan makanya hiduplah bijaksana. Dikatakan hai, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ada banyak suami-suami yang doanya terhalang karena yaitu kasar sama istri, tidak hidup bijaksana bersama dengan istrinya. Jadi kita suami-suami yang sudah takut akan Tuhan, suami-suami yang sudah menjadi pengikut Kristus, pelaku firman, harus hidup bijaksana. Dengan cara apa? Kita berpikir positif, memberi contoh yang baik kepada istri dan kepada anak-anak. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, suami dan istri jadi pelaku firman, ini kita akan lebih raket lagi. Walaupun perkawinannya sudah berumur 50 tahun perkawinan emas lebih lagi, mungkin perkawinan berlian sekalipun, tapi ini tetap akan ditekan terus. Anak-anaknya tidak akan pernah gelewer keluar, seks bebas, terus narkoba, terus geng-gengan. Itu anak-anak yang gelewer keluar karena suami istrinya tidak jadi pelaku firman kayak tadi. Makanya suami dan istri harus jadi pelaku firman. Itu menekan anak-anak. Nah, sekarang kita lihat tentang anak-anak di ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak selalu taati orang tuanya, tapi dimulai dari orang tua dulu. Kalau orang tuanya tidak mentaati firman, anak-anaknya juga tidak bisa mentaati orang tuanya. Orang tuanya harus jadi pelaku firman lebih dulu. Begitu orang tua jadi pelaku firman, anak-anaknya otomatis akan taati orang tuanya. Banyak orang tua karena tidak mau diganggu sama anaknya, dari kecil sudah dikasih HP. Daripada nanti ganggu, sudah jadi dia tiap hari pakai HP terus. Sedangkan itu masih balita. Anak-anak saya SMP baru dikasih HP. Banyak orang balita dikasih HP. HP itu bukan buat mainan, walaupun bisa dibuat main, tapi itu bukan mainan. Itu alat berkomunikasi. Kalau mau kasih mainan yang tidak bisa berkomunikasi.
Lah dikasihnya seperti itu untuk supaya jangan ganggu orang tua. Wah, dilepas dikit nangis gede, tidak mau berhenti. Dikasih HP-nya baru dia mau berhenti. Nah, kalau udah kayak gitu terikat. Mulai ajari, mulai kasih contoh kepada anak-anak bahwa kita mengasihi bukan HP-nya yang mengasihi dia, tapi orang tuanya yang mengasihi dia dengan perbuatan. Mulai dikenalkan, diikatkan dengan firman Tuhan. Mulai dari kecil, suruh baca Alkitab. Itu nanti anak-anaknya akan taat. Tapi kalau tidak, kita cuma maunya enak-enak saja, anak supaya tidak ganggu, kasih HP kayak tadi. Itu HP nanti begitu dia pintar, dia bisa pergi ke internet, dia bisa lihat porno segala macam. Nah, gedenya kayak apa itu anak-anak yang seperti itu? Di sini tadi dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bagaimana anak-anak itu bisa taat tanpa diajari? Bagaimana anak-anak itu bisa mentaati orang tuanya kalau orang tuanya sendiri saja tidak memberi contoh yang baik? Jadi makanya di sini itu anak-anak bisa mentaati orang tuanya. Itu dikarenakan orang tua yang jadi pelaku firman. Di ayat yang ke-21, di situ dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bagaimana cara menyakiti hati anak? Menyakiti hati anak yang terutama bukan anaknya gini marah-marahin itu masih mending. Tapi yang terutama kalau kita mukul istri, kasar sama istri, itu anaknya yang sakit. Kalau kita sendiri ngomongnya A, perbuatannya B. Misalnya, bapaknya aja nggak tahu baca Alkitab, tapi anak-anak, yuk baca Alkitab. Anaknya mungkin nggak berani, tapi dalam hatinya, heleh, bapak GWW nggak pernah baca Alkitab, suruh kita baca Alkitab. Jadi kayak gitu, saudara. Jadi makanya anak-anak di sini dikatakan, bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mulai jadi bapak yang bijaksana, jadi suami yang bijaksana, jadi kepala rumah tangga yang bijaksana, yang jadi pelaku firman. Kayak tadi, semakin diraketkan, terus raket terus sampai sorga nanti. Anak-anak itu terus akan juga akan sampai di sorga. Makanya hari ini kita belajar nama aja rumah tangga. Rumah tangga, tangganya tangga menuju kerajaan sorga. Suami dan istri jadi pelaku firman, menekan anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak keluar, tidak jatuh semuanya, tapi ditekan. Nah, jadilah pelaku firman. Jangan bilang dulu, kamu dulu yang berubah. Tidak ada. Kita yang berubah lebih dulu. Kita mau sadar, kita yang berubah lebih dulu. Nanti Tuhan yang mengubah pasangan hidupnya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami semua. Cara berpikir kami, perasaan kami, perbuatan kami, semuanya diubahkan. Kami laki-laki menjadi kepala-kepala rumah tangga yang terbaik bagi keluarga kami, menjadi suami yang terbaik bagi istri, menjadi bapak yang terbaik bagi anak-anak kami. Dan juga wanita-wanita diubah menjadi wanita-wanita terbaik dimanapun mereka berada, juga menjadi istri yang terbaik bagi suaminya, juga menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Kau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya kami punya rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang bisa dilihat, bukan yang gelap tapi yang terang, sehingga semua orang dunia bisa melihat sungguh Yesus dahsyat di dalam rumah tangga kami, sehingga semua orang juga kepingin punya rumah tangga yang seperti itu, memberi contoh yang baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala. Kami percaya Kau memberi hikmat, sehingga Bapak Ibu Gembala dari dulu sudah bijaksana, sampai hari ini dan seterusnya lebih bijaksana lagi, menyerupai seperti Engkau. Terima kasih bisa mengatur jemaat kami semua ini dengan bijaksana, memberi contoh yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami hamba-Mu memberkati seluruh
pekerja-pekerja, pelayan-pelayan, jemaat, dan Bapak Ibu Gembala dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Apapun yang dibuat tangannya Tuhan selalu buat berhasil. Dan kemanapun anak-anakmu ini pergi selalu akan jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa di dalam Betani Jemaat Sangkakala. Kau punya yang luar biasa. Terima kasih, hamba-Mu berdoa biar rencana-Mu itu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi berkat Abraham, Ishak, dan Yakub dialirkan dalam kehidupan semua yang ada di Betani Jemaat Sangkakala. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di atas Kalvari. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakasih Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.